Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Seni Rupa, Ibu Anggi Sugiharti MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materi yang berjudul Memahami Lingkup Proses Kreatif, Empati, dan Imajinasi dan Potensi Pengembangannya. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Pengertian kreatif. Kreativitas menurut S.C. Utami Munandar dapat dibedakan menjadi 3 pengertian. Pertama, diartikan sebagai kemampuan daya cipta atau kemampuan menciptakan hal-hal yang baru. Dan yang diciptakan itu tidak perlu yang baru sekali, tetapi cukup merupakan gabungan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pengertian yang kedua itu diartikan sebagai kemampuan menggunakan data atau informasi yang tersedia untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Makin banyak kemungkinan jawaban yang dapat diberikan terhadap suatu masalah, makin kreatiflah seseorang. Kemudian yang ketiga diartikan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, kemurnian atau orisinil dalam mengembangkan dan memperkaya gagasan. Selanjutnya, pembinaan kreativitas melalui seni. Kreativitas dalam pendidikan seni akan berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak, seperti kemampuan berpikir, kemampuan memahami, dan kemampuan mengeksplor hal-hal di sekitar. Seni dapat memancing tumbuhnya kemampuan kreatif. Bila kreativitas itu telah berkembang dan meningkat, maka kemampuan kreatif akan berguna untuk bidang ilmu yang lain. Dalam segala kehidupan anak sehari-hari, diperlukan kreativitas. Harus berpikir cepat dan tepat, menyesuaikan diri, menentukan sikap, dan sebagainya. Kemampuan-kemampuan inilah yang harus dikembangkan pada anak. Nah, melalui seni, kemampuan-kemampuan tersebut bisa dikembangkan dan diasah. Kemudian, pembinaan kreativitas melalui pendidikan kesenian di SD. Anak usia SD merupakan masa keemasan berekspresi kreatif. Kadar kreativitas anak masih sangat tinggi. Anak dapat melakukan kegiatan berolah seni rupa secara wajar dan spontan, karena daya nalar anak belum sampai membatasi keluasan untuk berkarya secara murni dan lugu. Melalui pendidikan kesenian, berbagai bahan dan teknik dapat dicobakan kepada anak dalam upaya membina dan mengembangkan kreativitasnya, seperti pengolahan bahan sederhana dari bahan limbah dan bahan alam, serta teknik di dalam menghasilkan karya 2 ataupun 3 dimensi. Dalam pendidikan seni, anak diarahkan untuk cenderung pada berpikir konvergen, yaitu berpikir yang menghasilkan beberapa jawaban dari suatu masalah. Dengan berpikir seperti itu, anak dilatih untuk menunjukkan diri, memamerkan idenya, dan menunjukkan eksperimennya. Kemudian pengembangan kreativitas. Dalam membantu mewujudkan kreativitas anak, mereka perlu dilatih keterampilan tertentu sesuai dengan minat pribadinya dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat atau talenta mereka. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang terkandung pada anak tersebut, sebaiknya anak diberikan kebebasan berpikir dengan menyediakan sarana dan prasarana yang merangsang minat anak, sehingga dorongan ke arah kreativitas menjadi semakin kuat. Yang selanjutnya yaitu pengertian empati. Empati ini merupakan pengalaman dalam peleburan perasaan emosi pengamat terhadap benda seni. Dengan peleburan perasaannya secara mendalam, mengakibatkan jiwa secara psikis
terhanyut dalam kualitas intrinsik dan ekstrinsik seni. Artinya, empati ini melibatkan perasaan diri sendiri ke dalam sesuatu atau memproyeksikan perasaan ke dalam benda seni dan karenanya menikmati rasa senang. Nah, proyeksi perasaan empati ini bersifat subjektif dan sekaligus objektif. Hal tersebut disebut subjektif karena pengamat menemukan kepuasan atau kesenangan, yaitu berbentuk objek karya seni. Sedangkan disebut objektif karena didasarkan pada nilai-nilai intrinsik benda seni itu sendiri. Jadi, empati ini mendatangkan rasa kepuasan, rasa penuh, rasa utuh, dan rasa sempurna dalam keselesaian. Pengertian imajinasi. Sebagian orang menganggap imajinasi itu penting, tetapi sebagian yang lain mungkin mengabaikannya. Namun siapapun yang mempunyai kreativitas tentu akan meningkatkan imajinasi sebagai hal yang penting. Ibarat jendela, imajinasi mengantar kita untuk membuka rumah pikiran kita dan kemudian menggapai dalam-dalam dan jauh-jauh sebuah ide, fakta, realitas, sehingga fenomena. Di sini imajinasi merupakan potensi yang dimiliki manusia dan yang menggerakkan hidup manusia. Melalui imajinasi, manusia memahami dan membentuk dirinya serta seluruh kehidupan ini. Begitu pentingnya imajinasi, Albert mengatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Karena dengan imajinasi, yang ada dalam otak akan menggugah tubuh untuk mencari tahu semua yang ada dalam imajinasi, sehingga muncullah ragam ilmu pengetahuan. Mengenai pentingnya imajinasi, sampai pada kesimpulan bahwa imajinasi adalah cara berpikir alami yang menghasilkan perubahan, bahkan sebelum kita menyadarinya. Berpikir secara sadar melalui latihan berimajinasi memiliki potensi untuk membantu seseorang meraih cita-cita dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan pribadi. Pengembangan potensi pada anak. Pada waktu lahir, setiap individu mendapatkan bekal berupa kemampuan siap yang pelaksanaannya berdasarkan insting. Di samping bekal berupa insting itu, individu mendapatkan bekal juga berupa benih atau potensi yang mempunyai kemungkinan perkembangan pada waktunya, dan apabila ada kesempatan maupun perangsangannya. Potensi inilah yang sekarang disebut dengan istilah pembawaan. Maksudnya, dari pembawaan potensi tersebut, siswa yang memiliki potensi dengan perkembangan yang baik diharapkan adanya hasil yang memuaskan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian terdapat jenis-jenis potensi belajar yang ada dalam diri siswa, yaitu 1. Potensi jasmaniah berupa fisik, badan, dan panca indera yang sehat. 2. Potensi pikir, yaitu akal, rasio, dan lain-lain. 3. Potensi rasa, yaitu tidak lain adalah perasaan dan emosi. 4. Potensi karsa, yaitu kehendak, kemauan, keinginan, hasrat, atau kecenderungan nafsu. 5. Potensi cipta, daya cipta, kreativitas, fantasi, dan imajinasi. 6. Potensi karya, yaitu kemampuan menghasilkan kerja. 7. Potensi budi nurani, kesadaran budi, hati nurani, dan kata hati. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi potensi siswa, terbagi menjadi 2. 1. Faktor dari dalam, bisa kita sebut sebagai keturunan. Seseorang anak dalam keluarganya akan mempengaruhi potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. 2. Faktor dari luar atau lingkungan. Faktor-faktor dari luar yang amat besar sekali pengaruhnya terhadap potensi siswa adalah faktor rumah tangga. Rumah tangga tempat anak dibesarkan. Pendidikan dalam keluarga, pertama sekali anak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari rumah tangga atau keluarga. Oleh karena itu, orang tua disebut sebagai pendidik yang utama karena mereka lebih dekat dengan anak, terutama ibu, yang mengasuh dari dalam kandung sampai dengan dewasa. Selanjutnya yaitu poin 3 tentang mengenali dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik, masing-masing diberi kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang hanya memiliki sisi positif, sebaliknya tidak ada manusia yang hanya memiliki sisi negatif. Berdasarkan paradigma itulah, seorang guru harus senantiasa optimis bahwa peserta didiknya memiliki potensi, bahkan memiliki banyak potensi. Kelemahan kita adalah kurang cermat dalam mengenali potensi-potensi yang terdapat dalam setiap peserta didik.
Poin yang keempat yaitu mengembangkan potensi siswa SD. Dalam hal ini ada 2 poin, yaitu yang pertama mengembangkan pengetahuan pada usia belajar. Mengembangkan pengetahuan terhadap anak dimulai sejak usia belajar. Menurut Neisser 1976 ada 3 alasan mengapa kita harus memulai pada usia dini. Yang pertama, pengetahuan awal memungkinkan pendidik, orang tua dan guru memberikan pengetahuan padanya sesuai tingkat kemampuan kognisi anak. Yang kedua, anak memiliki keyakinan kepercayaan yang semu, dalam arti kata ia butuh bimbingan rohani dan mental pada usia belajar. Orang tua dan guru mendapat kesempatan yang banyak mendapatkan keyakinan dan kepercayaan anak untuk mengisi dan membekali dengan pengetahuan. Yang ketiga, anak memiliki banyak pengharapan terhadap sesuatu. Pengharapan pada diri anak memungkinkan untuk dilakukan, diciptakan melalui pengetahuan yang diberikan kepadanya. Poin kedua yaitu menyeimbangkan antara intelijensi dan emosi, bahkan menjadi jaminan bagi seorang yang memiliki intelijensi yang tinggi dapat berkembang tanpa memiliki kecakapan emosional yang tinggi. Akan tetapi bagi seorang yang memiliki intelijensi yang tinggi belum tentu memiliki kecakapan emosional yang tinggi pula. Anak yang berbakat adalah anak yang memiliki intelijensi yang tinggi dan kecakapan emosional yang tinggi. Mereka kelak menjadi orang yang mampu berbuat, berkarya, aktif, kreatif, dan mandiri. Peran guru dalam pengembangan potensi siswa. Jadi, guru memegang peran yang sangat strategis, terutama di dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur yang lain. Lebihnya di dalam masyarakat kita yang multikultural dan multimedia sosial, di mana peran teknologi yang menggantikan tugas-tugas guru yang sangat minim, karena guru itu memiliki peranan yang sangat penting. Keenam, yaitu faktor-faktor yang menghambat peran guru dalam mengembangkan potensi siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi sehingga terdapat perbedaan inteligensi seseorang dengan yang lain ialah yang pertama yaitu pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya yaitu kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu pembentukan ialah suatu keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Selanjutnya, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan, merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada kreatif. Kreatif diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kondisi baru dan unsur-unsur yang ada sebagai kemampuan menggunakan data atau informasi yang tersedia. Lalu ada empati. Empati merupakan pengalaman dalam peleburan perasaan atau emosi pengamat terhadap benda seni. Lalu yang terakhir ada imajinasi. Imajinasi merupakan potensi yang dimiliki manusia dan yang menggerakkan hidup manusia. Melalui imajinasi, manusia memahami dan membentuk dirinya, serta seluruh kehidupan ini. Mungkin cukup sekian mengenai pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.